Yuk, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai tugas akhir perencanaan pemasaran perhotelan dengan objek yaitu Desing Hasari Resort yang terletak di Jalan Insinyur Soekarto, nomor 120, Beji, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur dengan nomor kode pos 5236 dan termasuk hotel berbintang 5. Oke, sebelum masuk presentasinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Lea Sadia, ada Mita Sania Kuratun Ayunin, ada John Octavian, ada Abdullah Siljudin Syabana, ada Gesi Gadela, ada Wita Aditya, ada Talita Roja Fedora, dan yang terakhir yaitu Marisa Aulia Rahma. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai presentasinya. Baik, di sini saya akan menerangkan mengenai fasilitas-fasilitas yang terdapat di Singasari Resort. Yang pertama ada tipe dari kamar, yaitu deluxe room, premier rooms, full access room, thematic family rooms, dan juga suite rooms. Next. Kemudian juga terdapat fasilitas ramah keluarga, yaitu Dewi Anjani Kids Club dan juga kolam renang anak. Next. Kemudian juga terdapat fasilitas makanan dan minuman yang pertama yaitu Kuta Raja Butik Restoran, yang kedua Tokugawa Izakaya yaitu makanan-makanan Jepang, yang ketiga Hayam Maruk Lounge atau bar, dan yang terakhir yaitu breakfast. Kemudian juga terdapat fasilitas transportasi yaitu transportasi di area hotel dan juga parkir valet. Next. Kemudian juga terdapat fasilitas umum yang terdiri dari Kartanegara Convention Hall, Tumapel Ballroom, dan juga ruang keluarga. Next. Kemudian juga terdapat aksesibilitas yang terdiri dari toilet dan gudang blok. Next. Kemudian juga terdapat fasilitas meeting room, yaitu Anusapati Meeting Room, Toh Jaya, dan juga Ranggawuni. Next. Kemudian terdapat fasilitas olahraga dan juga rekreasi, yaitu basket, biliar, gym, dan fitness center, ruangan game, golf mini, lapangan tenis outdoor, pool atau snooker, tenis meja, dan juga tenis. Next. Kemudian juga terdapat fasilitas shuttle untuk mengantarkan kita dari parkiran ke hotel ataupun berkeliling di area hotel. Next. Kemudian terdapat fasilitas area main anak yaitu seperti kuda-kudaan ataupun area main seperti perosotan yang ada di gambar. Next. Kemudian juga terdapat fasilitas kolam renang yaitu Togowangi Swimming Pool yang dapat dilihat pada gambar. Next. Nah, ini dia merupakan fasilitas jacuzzi dan juga sauna yang dapat dinikmati pengunjung. Next. Kemudian juga terdapat fasilitas Paras Ayu Spa at the Singhasari Resort. Di sini para pengunjung dapat menikmati spa dengan nyaman. Next. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai target pasarnya di Singgasari Resort, yaitu yang pertama keluarga. Jadi Singgasari Resort ini menawarkan berbagai fasilitas yang cocok untuk keluarga seperti kolam renang anak, taman bermain, dan restoran yang menyediakan menu anak-anak. Next. Yang kedua yaitu pasangan. Suasana romantis dan fasilitas yang lengkap membuat Singgasari Resort menjadi pilihan populer untuk pasangan yang baru menikah. Pasangan yang ingin menghabiskan waktu berdua juga dapat menikmati berbagai aktivitas yang ditawarkan oleh resortnya. Yang ketiga yaitu wisatawan bisnis. Singgasari Resort memiliki fasilitas meeting dan convention yang lengkap sehingga sering digunakan untuk mengadakan acara maupun acara bisnis lainnya. Next. Yang keempat yaitu wisatawan mancanegara. Singgasari Resort ini menawarkan pengalaman budaya Indonesia yang autentik sehingga bisa menarik minat wisatawan mancanegara yang ingin mengenal lebih dekat tentang Indonesia. Next. Nah, ini ada analisis kebutuhan hotel
ada beberapa departemen yang dibagi, yaitu yang pertama departemen operasional. Next. Jadi departemen operasional itu meliputi yang pertama front office, yaitu eh, harus selalu meningkatkan keahlian staf dalam menangani tamu, terutama dalam hal penyelesaian masalah dan memberikan informasi yang akurat, dan membentuk citra kuat dan konsisten untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Next. Selanjutnya yaitu housekeeping. Ini harus membutuhkan peralatan dan perlengkapan yang memadai dan berkualitas tinggi untuk menjaga kebersihan kamar dan area publik. Terus harus melakukan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan keterampilannya, harus merevisi SOP secara berkala untuk memastikan semua prosedur dilaksanakan secara baik dan konsisten, dan harus menggunakan produk perawatan yang berkualitas bagus. Next. Selanjutnya yaitu servisnya food and beverage ya, yaitu bisa meningkatkan keterampilan staf dalam memberi pelayanan yang profesional, memberikan pelatihan tentang makanan dan minuman dan asal-usul cara penyajiannya, dan harus menjaga kebersihan dan sanitasi makanan serta peralatan makan. Next. Selanjutnya, food and beverage-nya produk, yaitu harus memilih bahan baku yang segar untuk menghasilkan makanan yang lezat. Terus mengembangkan menu baru yang menarik dan sesuai dengan tren kuliner terkini. Dan memperhatikan tampilan makanan agar lebih menarik. Next. Selanjutnya yaitu engineering, yaitu melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap semua fasilitas hotel untuk memastikan fungsinya optimal. Terus selalu menjamin keamanan tamu dan karyawan terhadap pengecekan secara rutin dengan sistem keamanannya. Next. Nah, selanjutnya yaitu departemennya back office, dan ini meliputi yang pertama yaitu accounting and finance, yaitu memastikan sistem akuntansi yang terintegrasi dan akurat untuk mengelola keuangan hotel. Terus melakukan menganalisis keuangan secara berkala untuk mengidentifikasi peluang peningkatan pendapatannya dan pengurangan biaya, dan harus memastikan bahwa semua kegiatan itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Next. Nah, selanjutnya yaitu HRD, Human Resource, yaitu mencari dan merekrut karyawan yang selalu berkualitas dan mengadakan program kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi karyawan, kayak semisal trainingnya, terus menawarkan paket kompensasi agar karyawan itu betah dan bisa mempertahankan karyawannya terbaik. Next. Yaitu yang terakhir sales and marketing, yaitu mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan tingkat hunian kamar dan pendapatan hotel. Terus bisa melakukan promosi berbagai saluran maupun offline maupun online. Terus bisa membangun hubungan yang baik dengan media komunitas, dan bisa menganalisis pasar secara berkala untuk mengidentifikasi tren dan pasar baru. Next. Baik, ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk saya, saudara Laila, kita silakan untuk presentasi. Baik, selanjutnya merupakan tujuan pemasaran jangka pendek. Yang pertama yaitu mendapatkan hasil langsung dalam bentuk peningkatan volume penjualan atau pendapatan. Kemudian yang kedua yaitu membangun kesadaran merek atau brand awareness. Yang ketiga memperluas pangsa pasar. Yang keempat memperkenalkan layanan baru. Dan yang kelima meningkatkan arus kas. Selanjutnya. Kemudian terdapat tujuan pemasaran dalam jangka panjang,
Yang pertama tentu saja yaitu membangun loyalitas pelanggan agar pelanggan itu dapat kembali ke hotel tersebut. Kemudian selanjutnya meningkatkan nilai merek atau brand equity. Selanjutnya menguasai segmen pasar. Yang keempat yaitu mendorong inovasi produk. Dan yang terakhir yaitu mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan pada hotel destinasi resort. Next. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya yaitu tren pasar. Yang pertama ada digital dan keberlanjutan, yaitu menggunakan website, aplikasi mobile seperti aplikasi khusus yang digunakan oleh hotel, lalu dan juga teknologi lain untuk berkomunikasi dengan tamu. Yang kedua yaitu penyesuaian aplikasi hemat energi, penggunaan produk ramah lingkungan, dan program sosial lainnya. Next. Untuk tren pasar yang kedua yaitu pengalaman lokal, di mana hotel dapat bekerja sama dengan seniman lokal untuk mengadakan workshop atau pameran seni di hotel untuk menawarkan aktivitas dan pengalaman yang unik kepada tamu. Atau bisa juga hotel bisa bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang sedang mengadakan seperti pameran atau mungkin aktivitas bazar-bazar yang bisa menarik tamu untuk berkunjung ke event tersebut. Next. Lalu untuk segmentasi pasar sendiri, yang pertama terdapat demografis, di mana ini bisa mencakup semua kalangan, mulai dari umur 7 sampai 45 tahun, pria dan wanita, lalu dengan income menengah ke atas, dan juga dari background pendidikan seperti SLTA, diploma, S1, dan S2. Lalu dari segi geografis, seperti dari Surabaya, kemudian Europe dan juga England. Lalu dari psikografis yaitu tersier, lalu tamu yang suka berlibur dan juga dari government. Lalu dari segi perilaku, dari tamu yang konsumtif, individualis atau suka traveling. Next. Untuk materi ini mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya yang akan menjelaskan strategi dalam penentuan target pasarnya, yaitu yang pertama strategi pemasaran terpilih. Yang pertama hotel mewah yang menargetkan keluarga yang ingin berlibur dan lancong budaya. Yang kedua, keluarga yang mencari tempat liburan yang nyaman dengan fasilitas lengkap untuk anak-anaknya. Yang ketiga, pasangan yang ingin berbulan madu atau merayakan momen spesial. Yang keempat, wisatawan dari negara-negara tetangga yang ingin menikmati keindahan alam dan budaya Malang. Yang B yaitu strategi pemasaran diferensiasi. Yang terus selanjutnya, hotel yang menyediakan paket keluarga dan bisnis. Next-nya. Nah, strategi positioningnya. Nah, bagaimana hotel ini kayak menempatkan posisinya? Terus yang pertama yaitu pesaingnya mungkin dari Rindang Glamping ini kompetitornya, terus Jambu Wuluk, terus dan Bobo Kabin Coban Rondo. Dan ini ada unique value-nya yaitu elemen budaya lokal, desain arsitektur yang elegan atau modern dan tradisional. Yang ketiga yaitu kombinasi alam dan kebudayaan. Next. Nah, ini ada brand positioningnya, terus ada brand message-nya, fusion of luxury and local heritage. Target audiensnya
pemerintahan, terus menengah ke atas, wisatawan keluarga, ataupun honeymoon. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Untuk selanjutnya yaitu strategi pemasaran offline dan online. Kan tadi udah dijelaskan kita memilih segmentasinya siapa, positioningnya gimana, terus kita udah menampilkan unique value yang berbeda dari hotel lain. Jadi untuk yang pertama itu kita strategi pemasaran offline kita yaitu putaran immersion program. Jadi kita membuat program yang mana teman-teman konsumen itu bisa merasakan kayak kita membatik di hotel Singgasari, kita memasak khas makanan tradisional di Singgasari. Terus yang kedua paket eksklusif Natur Niche Kultur. Dan yang ketiga gala dinner dengan tema heritage dan elegance. Jadi untuk menu-menunya ya makanan khas Jawa. Terus family day out. Jadi kita itu menyediakan paket di mana semisal keluarga ini di hotel selama 3 hari kita menyediakan fasilitas selama 3 hari itu free breakfast dan lain-lain. Terus menyediakan brosur dan informasi visual tentang hotel Singgasari. Yang selanjutnya kita membuat kartu loyalitas Singgasari Privilege, dan yang terakhir pop up booth di event lokal. Jadi kita ketika mengikuti event di acara-acara tertentu, jadi kita membagikan kayak tadi brosur tersebut. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran online. Kan tadi udah dibacakan kalau tren pasar kita itu ada yang suka udah maraknya sosial media. Jadi kita pertama itu coba membangun website dan mencoba mengoptimalkan SEO. Jadi pencarian kita di Hotel Singgasari itu ada yang di atas. Yang kedua yaitu sosial media. Sosial media yang kita pakai TikTok dan IG. Kenapa kita memakai TikTok dan IG? Karena target pasar kita itu sering menggunakan media sosial tersebut. Terus untuk selanjutnya yaitu KOL. Jadi kita berkolaborasi dengan influencer tertentu. Jadi influencer yang berfokus pada perhotelan. Terus yang selanjutnya yaitu iklan online. Jadi kita juga berkolaborasi dengan media sosial, juga kita mengiklankan, kita targetkan. Terus yang terakhir yaitu kita memakai OTA yang sering dipakai segmen-segmen kita. Selanjutnya, next slide. Mungkin ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk slide ini saya akan menjelaskan mengenai marketing mix 4P dari Desingasari Resort and Convention Batu. Dimana yang pertama di sini ada produk. Untuk produk dari resort ini, layanan mereka menawarkan layanan utama berupa rooms dan juga villa with a perfect blend of Indonesian culture, tradition, lifestyle, and beauty. Kemudian untuk yang kedua adalah facilities overs. Mereka menawarkan spa and relaxation, kemudian dining experience, sport activities, recreation and fun, wonderful wedding dan juga meeting. Kemudian untuk package overnya, mereka ada beberapa penawaran paket. Yang pertama ada Adventure Staycation Binocular Package. Kemudian yang kedua ada Family Room Getaway, di mana ini new thematic family room dengan 3 tema yang berbeda. Yang pertama ada Jungle Adventure, kemudian ada Castle of Wonderland, dan juga Dream Fantasy. Kemudian yang ketiga ada Honeymoon Package, staying in premier room, dan juga exclusive romantic dinner at Gazebo Special Venue. Kemudian yang keempat ada 3 days 2 nights package, spend the holiday with comfortable room dan juga and superbly breakfast. Kemudian yang terakhir ada private villa escape
package. Ini stay in one bedroom villa, pool villa, dan juga eksklusif romantic dinner. Mungkin bisa di next slide. Kemudian yang kedua ada Place, di mana resort ini memiliki lokasi yang strategis, yang dekat dengan destinasi wisata favorit di daerah Batu, menggabungkan suasana alami dan juga desain kontemporer serta elemen kerajaan dari Singasari yang kuno. Kemudian resort ini juga menawarkan pemandangan yang eksotis dari 3 gunung terbesar di Jawa Timur serta fasilitas premium yang juga didukung dengan layanan-layanan yang berkualitas tinggi. Kemudian yang ketiga ada price atau harga, di mana melalui price ini resort The Singasari Resort dan juga Convention Batu ini menggunakan strategi value based pricing dengan menentukan harga berdasarkan nilai eksklusivitas dan juga experience yang mereka tawarkan. Harga yang ditetapkan juga fleksibel, di mana menyasar pada wisatawan-wisatawan dengan kelas menengah atas. Untuk roomnya mereka ada di harga 1.150.000 sampai 4.750.000. Kemudian untuk harga villanya itu mulai dari harga 6.150.000 sampai 9.900.000. Kemudian untuk package-nya, yang package pertama Adventure Staycation Binocular Package itu di harga 2.550.000 net per night. Kemudian 3 days 2 nights itu ada di harga 2.200.000 net per package. Kemudian yang family room getaway ada di 4.400.000 net per package per night. Kemudian honeymoon package itu ada di harga 4 juta net per night. Kemudian yang terakhir ada private villa escape itu ada di harga 7 juta net per night. Mungkin bisa di next. Oke, untuk marketing mix yang terakhir itu ada promotion. Yang pertama ada digital marketing, di mana resort ini melakukan promosi melalui media sosial seperti Instagram untuk menampilkan produk-produk, kemudian fasilitas dan juga keunikan dari resort itu sendiri. Kemudian yang kedua ada distribusi online, di mana sistem pemesanannya bisa dilakukan melalui website resmi dan juga platform OTA seperti Traveloka, Booking.com, Tiket.com, dan juga Agoda. Kemudian juga di pemesanan melalui website resmi akan ada diskon khusus. Kemudian yang terakhir ada collaboration, di mana The Singasari Resort ini bekerja sama dengan beberapa influencer ataupun travel blogger dan juga platform reviewer untuk meningkatkan visibilitas dan juga daya tarik resort untuk customer. Berikut ada kelebihan dari memilih di Singasari Resort. Yang pertama ada memiliki segmen pasar yang besar dan potensial. Kemudian ada resort kedua, ada resort dapat fokus pada pengembangan fasilitas yang menarik. Yang ketiga, banyak tamu yang bersedia membayar lebih dengan adanya fasilitas yang diberikan. Yang keempat, menawarkan pengalaman yang unik. Next. Kemudian di sini ada kekurangannya. Yang pertama, perlu untuk terus berinovasi untuk menjaga minat pelanggan. Yang kedua, membutuhkan investasi yang cukup besar. Yang ketiga, tidak semua wisatawan tertarik dengan budaya lokal. Yang keempat, banyak resort yang mulai memiliki fasilitas yang sama. Next. Ini kekurangannya dari review Google. Yang pertama ini mau masuk aja ribet, ribet banget, banyak aturannya. Terus satpamnya pun juga acuh saat ditanyai. Hotel elit tapi pelayanan sangat turun dari bawah. Terus ini ada yang kedua, satpamnya udah sekolah sekuritis. Ya pokoknya komen-komen yang buruk dari tamu-tamu yang berkunjung ke Singasari Resort. Next. Ini bisa dibaca lagi ya, ada banyak banget nih. Kemudian ada yang sampai ada yang menjelaskan secara rinci di yang pick nomor 2. Ini pesan GrabFood dan GoFood tidak bisa diantar ke lobi, tapi harus diambil ke gerbang depan jalan raya. Jalan dan lobi ke gerbang depan sangat jauh. Alasan mereka punya restoran 24 jam, padahal orang yang liburan justru ingin mencari kuliner daerah, bukan makanan hotel.
Yang kedua, pinjam selimut tambahan kena charge 150.000. Puluhan puluhan kali saya menginap di hotel baru, kali ini dikenakan charge untuk selimut tambahan. Yang ketiga, furnitur sudah jadul dan tidak modern. Lantai juga sudah jadul, saya datang itu bau cat. Yang keempat, hotel lain sudah menyediakan smart TV tapi masih menggunakan TV LCD lama yang belum smart TV. Next. Ini masih banyak lagi kekurangan dari tamu yang menginap di Singasari Resort. Nih, ada yang HP hilang di dalam hotel namun tidak ada bantuan dari pihak hotel. Terus ada karena pelayanan buruk, terus AC kamar bocor, toilet juga kurang bersih, servis dan pelayanan mereka kurang menyenangkan, dan masih banyak lagi. Bisa di next. Saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, untuk selanjutnya merupakan rencana tindak lanjut, di mana rencana tindak lanjut ini harus dilakukan untuk mengukur apakah pemasaran yang telah dilakukan ini berhasil mencapai tujuan perusahaan ataupun tidak. Nah, yang pertama adalah monitoring. Monitoring ini dilakukan dengan cara memantau kinerja pemasaran secara berkala melalui laporan bulanan dan analisis data. Lalu yang kedua merupakan evaluasi dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan target yang ditetapkan dan melakukan analisis dari SWOT. Lalu yang ketiga merupakan penyesuaian, di mana melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan berdasarkan hasil evaluasi tersebut yang sudah dilakukan sebelumnya. Lalu selanjutnya, next slide. Lalu yang selanjutnya merupakan evaluasi. Evaluasi yang pertama bisa dilakukan oleh KPI dengan memantau tingkat hunian, ADRF, PAR, jumlah tamu baru, dan juga tingkat kepuasan tamu. Yang kedua, evaluasi melalui survei tamu dengan melakukan survei secara berkala untuk mengetahui feedback dari tamu yang telah menginap di hotel tersebut. Lalu yang ketiga merupakan analisis media sosial, di mana kita bisa memantau engagement dan reach di media sosial. Seperti contohnya tadi itu ada dari Google Review. Dan yang terakhir adalah laporan keuangan dengan membandingkan pendapatan dari kegiatan pemasaran dengan biaya yang dikeluarkan. Lalu selanjutnya merupakan contoh rencana tindak lanjut yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sekarang merupakan contoh rencana tindak lanjut untuk menanggapi bagaimana review yang ada di Google Maps. Bisa kita lihat bahwa ada review satpam kurang ramah atau kurang baik. Untuk menindaklanjuti ini, yang pertama kita melakukan evaluasi pelatihan satpam dengan meninjau ulang kurikulum pelatihan, memastikan materi pelatihan mencakup semua aspek pelayanan tamu, termasuk cara berkomunikasi yang efektif, penanganan keluhan, dan pengetahuan tentang hotel. Kemudian mengadakan pelatihan, dan selanjutnya evaluasi secara berkala. Kemudian yang kedua, ada standarisasi prosedur, yang dimana kita di sini membuat panduan yang jelas, sosialisasi prosedur. Kemudian yang ketiga, ada peningkatan komunikasi. Yang pertama, melatih komunikasi yang secara efektif. Kemudian yang kedua, ada mendorong proaktivitas. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar kita dapat memastikan satpam menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh tamu, terutama jika tamu berasal dari latar belakang asing, contohnya seperti dari luar negeri. Yang keempat, ada pengumpulan umpan balik atau feedback. Dengan cara yang pertama kita menggunakan kuesioner, dan yang kedua kita bisa menggunakan wawancara secara langsung jika para tamu sudah mau check out atau mau keluar dari hotel. Dan yang terakhir kita akan menganalisis hasil dari pengumpulan umpan balik. Selanjutnya merupakan contoh evaluasi, di mana yang pertama kita akan mengukur kepuasan tamu secara berkala. Yang kedua,
memonitor ulasan online mengenai perubahan persepsi tamu terhadap Satpam. Yang ketiga, melakukan evaluasi internal terhadap kinerja Satpam. Dan untuk indikator keberhasilan sendiri, yang pertama, kita bisa melihat dari peningkatan rating ulasan online. Yang kedua, kita melihat dari berkurangnya keluhan yang ada di online. Kemudian yang terakhir, kita bisa melihat dari peningkatan kepuasan tamu yang datang ke hotel. Terima kasih. Sebelumnya saya kembalikan ke moderator. Baik, kurang lebihnya itu saja untuk presentasi dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dokumentasi dulu, Laila. Siapa tahu dibutuhkan screenshot gitu aja.